yang sampai meninggal minum pil langsing gitu ada. Ada Di sini. di sini. Iya, di sini bulan Juni kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah iya bulan Juni. Hah? Heeh. Ada. Ada. Gara-gara pengen langsing doang, nyawa melayang kayak mati konyol. Press record and let's talk. Jadi di depan saya ini sekarang ada seorang dietitian ya. Iya, Lebih tepatnya dietitian. Oke, please welcome Dian Pratiwi. Jadi karena kita mau ngomongin yang di sebelum rekaman tadi ya. Ini loh. Jadi guys, barusan saya podcast ini menyiapkan bahan untuk pertanyaan. Oke, jadi ini biar kita aman aja ngomongnya ya. Iya. Jadi karena Kak Dian ini adalah seorang dietitian ya, bisa dijelasin dikit nggak bedanya nutrisionis dan dietitian? Mungkin bedanya nutrisionis dan dietitian itu kurang lebih di penanganan pasien. Kalau untuk nutrisionis itu komplikasinya 3. Kalau dietitian itu bisa sampai 5. Untuk kurang lebih seperti itu. Dan kalau di dietitian juga kita lebih mempelajari lebih dalam. Kalau untuk misalnya ada rumah sakit baru buka instalasi gizi gitu kan, kita mampu untuk membuat misalnya menu makanannya, kemudian ada juga misalnya peraturannya, misalnya penyimpanan bahannya itu seperti itu. Intinya untuk membangun instalasi gizi itu kami sudah mampu lah. Kalau untuk di nutrisionis sendiri itu bisa sih, kalau misalnya ada, memang ada cuma nutrisionis tapi bisa untuk jadi kepala instalasi, tapi kita lebih mempelajari lebih dalam, jadi kayak lebih siap sekali untuk buat instalasi gizi Ketimbang gitu. nutrisionis. Iya. Oke. Dan sebelum lanjut ya, kok alma mater kita bahas kayak ini. Aduh, parah. Kaget juga saya tanya tadi. Banyak yang sama. Banyak yang sama. Aduh. Pengen nurusin gak enak. Oke, jadi lanjut nih. Kita bahas dietitian ya. Bahas dietitian. Berarti bahasnya tentang asupan nutrisi. Diet. Iya. Jadi begini. Mungkin kalau translate-nya ke Indonesia itu misalnya tulisannya nutrition gitu kan. Ditranslate ke Indonesia nutrisi, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita di gizi itu kita ngomongnya kandungan gizi atau zat gizi, lebih seperti itu. Kalau nutrisi itu lebih ke pangan hewan. Oh gitu? Iya. Jadi dipakai untuk di peternakan. Wah, berarti memang lebih ke istilah ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan nutrition gitu. Kalau di Indonesia kan kandungan gizi, zat gizi gitu. Oh, jadi gitu. Kita nggak pernah ngomong nutrisi gitu, nggak pernah. Padahal nutrisi kalau dalam bahasa Indonesia itu larinya ke peternakan. Jadi kandungan pangan untuk hewan itu apa gitu, kayak pemberian misalnya untuk sapi gitu kan, asupan lah untuk hewan ternak. Oke. Jadi ini tunggu, saya mesti nanyanya gini. Kan sekarang ini saya langsung nembak aja, nggak apa-apa ya? Iya. Kan sekarang ini banyak, kita ngomongin diet nih ya. Kan sekarang ini banyak nih produk-produk di luar sana yang menawarkan untuk menurunkan berat badan lah. Iya. Kita nggak usah ngomong melangsingkan aja loh. Menurunkan berat badan wes. Ya, dan itu kan banyak. Banyak sekali. Jadi apakah itu benar-benar menurunkan berat badan? Seperti mana BA-nya lagi kadang yang udah langsing badannya. Coba misalkan Anda yang punya produk ya, suruh BA-nya yang gemuk dulu deh. Setelah dia minum baru langsing. Gitu dong. Nah, tolong jelaskan Kak. Untuk produk-produk pelangsing itu, jadi mungkin saya mau bahas sedikit tentang buku yang dikeluarkan sama oleh Eric Helms. Jadi dia itu adalah profesor untuk sport nutrition.
Sport nutrition. Iya, Oke, sport nutrition. menarik. Jadi jadi kalau nggak salah bukunya itu Muscle and Strength Nutrition. Jadi di dalam bukunya itu ada namanya piramida diet. Nah, piramida diet itu yang paling bawah itu dari piramidanya adalah makronutrien. Makronutrien. Iya, makronutrien itu termasuk karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada lemak. Jadi kalau disederhanakan lagi bahasanya mungkin karbohidrat itu nasi, terus protein itu dari ikan, dari tempe, tahu, susu, kemudian lemak itu dari minyak gitu. Kemudian di poin di piramidanya yang di atasnya makronutrien itu mikronutrien. Jadi mikronutrien itu termasuk vitamin, terus ada mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang di atasnya lagi dari piramida itu timing. Jadi pola makan kita. Jadi kan dalam sehari kita itu makan 5 kali ya. 5 kali? Kalau di gizi hitungannya 5 kali. Oke. Coba dijelaskan saya apa aja tuh. Pertama bangun pagi sarapan. Oke. Kemudian kita makan snack siang. Snack sebelum makan siang. Kemudian kita makan siang. Setelah itu snack sore. Kemudian makan malam. Jadi apapun yang kita makan itu makan gitu, bukan nanti makan nasi baru dibilang makan. Oh iya sih. Kayak gitu. Kemudian yang paling atas itu adalah suplemen. Jadi kenapa suplemen itu paling atas? Contohnya yang kayak produk-produk yang minuman berfiber atau teh pelangsing itu kenapa sih paling atas? Karena memang efektivitasnya dalam penurunan berat badan itu rendah. Loh, kok bisa ngomong gitu, Kak? Kok bisa? Iya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena untuk teh langsing sendiri ya, teh yang bisa melangsingkan atau menurunkan berat badan itu kandungannya kan teh, ya. Teh itu namanya sifat diuretik. Nah, sifat diuretik ini adalah untuk mengikat air dalam tubuh dan garam dan dikeluarkan melalui urin, jadi lewat kencing. Jadi kenapa mereka bisa mengklaim dapat menurunkan berat badan ketika kita minum misalnya sehari 3 liter. 1 liter kan itu kurang lebih 0,9 gram ya. 0,9 kilogram. Ya kan? Jadi otomatis kalau keluar sekitar misalnya 2 liter, apa nggak turun 2 kilo? Iya sih. Iya kan? Kurang lebih perhitungannya seperti kayak gitu kan. Apa kalau kita kencing gitu 2 liter keluar, apa nggak turun 2 kilo berat badan kita? Iya sih. Tapi kan tujuan kita diet itu bukan untuk ngeluarin air saja, tapi kan untuk membakar lemak, untuk membentuk otot. Percuma kan kalau misalnya diet tapi lemaknya tuh bergelambir gitu. Yang kita harapkan adalah bentuk badan, komposisi tubuh, bukan seberapa banyak sih yang turun. Iya kan? Aduh, bahaya. Makanya kalau diet itu harus punya tujuan. Ya memang pasti punya tujuan untuk menurunkan berat badan, tapi mungkin perlu tambahan lagi, yaitu adalah untuk merubah komposisi tubuh, bukan untuk sekedar turun saja. Kalau sekedar turun saja yang tadi, ya nggak usah minum dalam sehari gitu kan. Kalau misalnya sehari minum 3 liter, ya kan, 3 liter, berarti berat badan kita kurang lebih nambah sekitar hampir 3 kilo, ya kan, dalam sehari. Ya nggak usah minum kan turun ya. Tapi kan nggak gitu juga, nggak mungkin nggak minum. Makanya perlu pemahaman yang lebih jauh lagi untuk mempelajari tentang diet. Wow. Oke, saya langsung nembak lagi pertanyaannya ya. Jadi misalkan gini, kan ada tuh di iklan, salah satu iklan, dia ngomong ini, kalau mau turunin berat badan itu gampang kok, nggak usah capek-capek makan inilah batas makan, potong tangan, amputasi, itu udah turun berat badan.
Iya benar. Iya benar kan? Iya benar. Iya kan? Iya. Jadi kalau di gizi itu untuk kita misalnya menghitung kebutuhan kalori seseorang, kita harus tahu dia itu tidurnya aktivitasnya seperti apa, kemudian umurnya seperti apa, umurnya berapa, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian faktor stres, misalnya dia punya penyakit atau stres pekerjaan, kemudian dia cacat atau enggak. Jadi perhitungannya jadi beda. Berat badannya pun beda. Iya iyalah, beda. Coba saya nanya gini Kak. Jadi yang sebenarnya orang mau diet itu yang sebenarnya dikurangin kadar apanya? Apakah sekedar menurunkan berat badan? Tidak. Jadi untuk diet sendiri itu yang kita harapkan pasti turunnya lemak ya dalam tubuh. Terus kita naikkan massa otot supaya kita lebih kuat gitu. Itu aja? Sesederhana itu? Sesederhana itu. Berarti kalau misalkan Kak Dian ngomong gitu, berarti ini sebelum kita nembak yang masalah produk-produk langsing itu ya, berarti sebenarnya lemak itu nggak bagus dong untuk tubuh? Lemak bukannya nggak bagus ya. Jadi kembali lagi seperti yang orang banyak tahu gitu. Kalau apa yang berlebihan itu Oke, berarti semuanya proporsional ya. Iya. Oke. Jadi lemak dibutuhkan juga oleh tubuh. Untuk gitu. Untuk cadangan makanan yang kayak sepelajar di sekolah tuh. Iya, betul, seperti itu. Jadi punya banyak fungsi yang lain juga, misalnya kalau musim dingin itu bisa bukan menetralisir sih, apa sih? Kayak lebih menahan dingin lah. Jadi kita tidak terlalu merasa dingin ketika musim dingin gitu. Itulah fungsinya lemak itu. Oh itu. Jadi banyak sekali sih fungsi lainnya selain itu. Berarti kalau orang cungkring di musim dingin tuh bahaya ya? Iya, kemungkinan dia lebih cepat merasa dingin dibandingkan orang yang badannya dalam tanda kutip obes ya. Nah, ngapa kita mau obes istilahnya kok memang gitu. Nah, saya mau nanya apa tadi, lupa saya. Jadi kita balik ke produk langsing deh. Tapi sebelum itu saya mau nanya, kalau misalkan di cuaca dingin ya, orang yang badannya berisi sama yang tanda kutip obes ya, lebih tahan dingin mana nih? Ya, tetap yang obes. Iya. Serius? Karena kan fungsi lemak itu kan untuk untuk menjaga suhu tubuh juga. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi saya nanya selanjutnya lagi, ini saya baru ingat tadi. Jadi kalau misalkan ini kita nggak usah yang puasa Ramadan ya, orang intermittent lah. Intermittent fasting. Intermittent lah. Intermittent kan biasanya standarnya 12 jam ya, 12 kan. Yang saya tanya gini Kak, apakah ketika dia masuk fase ketosis, lemaknya itu yang akan dipakai sebagai energinya? Iya. Serius? Iya. Jadi nama ketosis itu sendiri dari nama proses metabolismenya. Jadi namanya proses ketosis, ketogenesis. Jadi perubahan cadangan glikogen menjadi energi. Oh gitu. Dan yang dipakai itu dari lemak itu. Iya, benar. Oke, jadi kalau saya kan yang saya tahu ya, nanti tolong dikoreksi kalau keliru ya. Yang saya tahu itu kan kalau misalkan kita intermittent kan standarnya 12 ya. Iya. 12 jam puasa, 12 jam enggak. Itu pun kadang kita 12 jam itu kadang masih dikasih toleransi untuk minum air putih. Yang penting kalori nggak masuk sama sekali kan. Cuma yang saya tanya gini Kak, apakah rekomendasi intermittent itu mesti lebih dari 12 jam? Karena yang saya tahu kalau orang ketosis itu orang fasting ya, puasa ya, itu kan kalau mau dapat maksimalnya puasa itu kan mesti melewati fase ketosis, ya enggak? Iya. Dan fase ketosis itu setauku di atas 12 jam. Berarti kesimpulannya kalau mau intermittent kalau bisa lebih dari 12 jam dong. Sebenarnya tidak sebanyak itu juga sampai 12 jam ya fase ketosis. Cukup misalnya kita nggak makan aja, terus tiba-tiba mulut kita bau, itu adalah bau keton. Oh gitu. Iya, jadi proses ketosis itu berlangsung. Oh gitu. Bayangin ya, kita puasa, misalnya puasa biasa, kita
makan jam 3 jam 4. Mm. Kemudian di jam 11 itu kan belum 12 jam tapi mulut kita udah bau padahal udah sikat gigi gitu. Iya. Itu baunya itu bau khas keton. Jadi proses ketosis sudah berlangsung pada saat itu. Iya. Oh, keliru, salah baca referensi saya berarti kalau gini. Oh gitu ya, berarti ini saya pertajam lagi ya. Proses ketosis itu biasanya berapa jam tuh setelah kita stop makan? Kalau proses tunggu di awal dulu kan, proses metabolisme itu kan sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam kemudian kita punya energi gitu. Nah, kalau energi yang dari makanan kita itu udah habis, ya bisa jadi langsung lanjut di proses ketosis ketika kita melakukan aktivitas yang lain. Oh, ketika gitu ya. Ketika energi yang kita makan itu udah habis. Oh gitu. Baru tahu saya nih kalau gini. Jadi kemarin ya kami tidak pelajari berapa jamnya, tapi kayak kita pelajari prosesnya. Jadi memang kalau sudah tidak ada energi ya proses ketosis berlangsung karena tidak ada makanan masuk kan, sedangkan kita beraktivitas gitu loh. Dapat dari mana? Ya pergi ketosis lah. Iya. Oke, make sense. Masuk di akalku sudah nih. Sekarang balik lagi ke produk-produk itu tadi. Iya. Jadi gini Kak, yang saya mau tanya, kenapa sih mereka mengklaim itu sebuah produk langsing gitu? Kalau misalkan ya, ini dari Kak Dian sendiri kan yang udah paham yang tentang masalah penghitungan gizi dan segala macam. Iya. Kok mereka berani mengklaim gitu? Untuk beraninya sendiri saya nggak tahu sih ya kenapa mereka berani ngeklaim, karena kalau dihitung-hitung ya yang saya baca itu di komposisi nutrition fact-nya itu mereka nulis 10% serat gitu. Mereka menonjolin di klaimnya itu memang klaim-klaim dari serat gitu, untuk memperlancar metabolisme, untuk misalnya untuk mengikat lemak, ya memang itu fungsi serat gitu dalam tubuh ketika kita konsumsi serat. Tapi sedangkan mereka memasukkan cuma 10% gitu. Jadi kayak saya juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa mereka seberani itu untuk bisa mengklaim, ya namanya marketing ya. Jadi begini sebenarnya. Jadi ada salah satu kutipan yang saya baca, bukan ya, instastory-nya seseorang ya namanya Yulia Balsun. Jadi juga expert soal diet. Dia bukan dari ahli gizi tapi memang expert. Dia ngomong jualan yang paling laris adalah menjual harapan orang. Wow. Iya kan? Mau putih gitu, mau putih, mau langsing gitu kan. Kan itu harapannya orang kan, laris. Jadi tips cepat kaya adalah menjual harapan orang. Wow. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, kemarin kan kayak saya freelance, jadi agak sepi gitu, sepi job gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya saya mau buat yang seperti itu gampang. Kalau misalnya saya saya kan tahu tentang gizi nih. Tapi saya tahu cara nurunin berat badan orang. Tapi kenapa sih saya nggak nyalain praktik-praktik seperti itu? Karena ya kami sudah disumpah. Oh, ada disumpahnya juga ya? Iya, disumpah dong. Oh, iya. Saya kira enggak. Profesi. Saya kira enggak. Disumpah dong. Jadi kan kami disumpah ya. Kalau misalnya cuma mengejar kekayaan, saya udah jadi kaya dari dulu. Dari dulu ya? Dari dulu, dari kuliah juga bisa gitu. Dengan menjual harapan orang. Saya tinggal buat misalnya BMR ya, basal metabolic rate. Jadi itu kebutuhan harian seseorang untuk melakukan aktivitas. Maksudnya bukan aktivitas sih, untuk tubuh itu melakukan kerjanya. Misalnya mendengar, melihat, gerakan misalnya detak jantung, berpikir, itu kan butuh energi ya. Nah, itu beda dengan aktivitas. Misalnya kayak kita duduk. Ini di luar dari kebutuhan kerja tubuh. Jadi BMR itu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup aja lah gitu, walaupun cuma tidur gitu. Jadi BMR kurang lebih itu biasa BMR sekitar 1000-1500. Jadi kalau misalnya saya mau cepat kaya, saya tinggal bikin program dong.
Saya tinggal bikin program diet, terus dipromosiin. Saya buat menu makanan yang di bawah dari 1.500 atau 1.000, pasti turun lah berat badannya orang. Tapi yang turun kadar airnya? Enggak, yang turun berat badannya. Turun berat badannya. Tapi itu salah satu diet ekstrim. Nah ini apa lagi diet ekstrim ini? Tolong saya dijelaskan Kak. Iya, diet ekstrim itu yang tadi di bawah. Jadi dia konsumsi kalorinya di bawah dari BMR. Jadi bisa dibikin contoh enggak, misalkan berat sekian, BMR-nya sekian gitu? Beda-beda ya setiap orang, karena kan berat badannya beda-beda. Tapi itu yang tadi saya kasih range-nya, dia main di sekitar 1.000 sampai 1.500. Ada yang ya sekitar 1.000 sampai 1.500 lah dimakan dalam sehari, supaya sel kita itu dapat hidup, kita bisa mendengar gitu. Efek samping dari diet ekstrim, kan itu diet ekstrim kan makan di bawah dari BMR. Nah efek dari diet ekstrim itu jadi sama aja lah kayak rumah. Rumah kan itu kan ada tegangannya ya, ada 900, ada 1.000 gitu. Ketika dulu kita pakai misalnya 1.000, apa sih namanya, volt, apa ya, kWh, apa sih namanya yang daya kan. Nah misalnya dayanya itu 1.000, terus kita ganti dayanya jadi 500, otomatis ada elektronik di rumah kita yang nggak hidup. Betul. Nah ya kan, kulkas nggak hidup gitu, atau misalnya setrika nggak hidup, nggak bisa hidup, nggak bisa menyala bersamaan. Tapi kan maksudnya ya nggak hidup, ya kan. Yang penting ya yang dinyalain elektroniknya yang penting-penting aja. Betul. Kayak lampu, televisi untuk nonton gitu kan. Jadi sama aja kayak tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita makan di bawah dari BMR, jadi apa yang terjadi itu ya misalnya bagian-bagian aksesoris tubuh lah, rambut, ya nggak penting-penting amat lah, yang penting jantungnya berdetak, ya kan, rambutnya rontok nggak masalah gitu. Tubuh kan kayak gitu tuh, rambutnya nggak masalah kan, untuk apa rambut, aksesoris. Kayak jadi tubuh itu kayak gitu, jadi rambutnya rontok, kulitnya itu nggak healthy lah, nggak glowing lah kalau orang bilang sekarang. Kemudian misalnya bisa sampai berefek yang lebih parah, itu sampai kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan jantung. Wah. Atau misalnya hepar, hati gitu kan. Karena asupan yang kita makan itu nggak cukup untuk melakukan kerja seperti itu. Wow. Misalnya kita butuh energi, misalnya ginjal gitu, kita butuh energi, tapi nggak ada yang masuk. Jadi bagaimana cara ngeluarin urinnya? Kurang lebih kayak gitu kan? Bagaimana caranya bekerja sedangkan energinya nggak masuk. Makanya kalau misalnya mau buat diet, cuma sekedar turun berat badan, saya udah jadi kaya. Tapi kan nggak seperti itu. Oke. Turun sih turun, tapi nggak tahu kalau masuk rumah sakit apa enggak. Oh, masuk rumah sakit patokannya? Iya bisa. Ada korban diet yang masuk rumah sakit. Jadi yang sampai meninggal ada? Yang sampai meninggal minum pil langsing gitu ada. Ada. Di sini? Iya di sini, bulan Juni kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, iya bulan Juni. Ada. Gara-gara pengen langsing doang, nyawa melayang kayak mati konyol. Nggak. Aduh, otakku langsung koslet ini. Oke, jadi biar kita ini supaya masyarakat juga tahu ya. Gini. Aduh, kok. Oke. Jadi gini Kak, saya kan sekarang lagi rutin olahraga ya. Cuma permasalahannya gini, kan banyak tuh produk di luaran sana yang tanda kutip secara tidak sadar akan pesan secara nggak sadarnya tuh ngomong bahwa kamu min aja, nggak usah olahraga. Gimana tuh? Yang kayak kembali lagi ke tadi, suplemen itu cuma 15%, 5-15% yang berpengaruh untuk diet. Yang paling besar itu kan dari makro.
Makronutrien itulah berarti asupan makanan ya, karbo, protein, lemak. Oke. Wow. Oke. Jadi untuk usia kayak saya ya, kan usia saya sudah tahu kan. Ya. Itu AKG yang ideal dengan ini saya jelaskan aktivitas ya. Aktivitas itu kalau saya ada kerjaan biasanya namanya freelance ya, ada project bekerja gitu kan. Nah, itu biasanya 3 jam kelar, tapi itu pun duduk terus. Itu saya counter dengan fitness. Fitness saya itu biasanya sejam sampai 1,5 jam. Itu apa? Lari. Main beban. Kardio ya. Kardio paling, kalaupun saya masukin kardio itu mentok-mentok di 10 menit. Mentok-mentok di 10 menit. Dengan durasi dalam 1 minggu 6 hari saya main terus. Asupan makronutrien ya, itu biasanya 2 kali. Tapi memang porsi aku naikin. Itu AKG-nya berapa kalau untuk saya tuh? Usia yang jangan ketersin lah ya. Kalau bicara AKG itu cuma sampai di umur saja. Jadi ada range umur. Kalau untuk laki-laki tuh biasa main di sekitar 2000-an ke atas. Jadi 2000-an ke atas ya. 2000 ada sampai 2500 dalam sehari. Dalam sehari. Kalau makan berat ya, yang ada makronutriennya ya, taruhlah misalkan 2 kali lah dalam 1 hari ya. Iya. Sisanya ya penggantinya itu. Berarti kan biasanya orang kan sarapan, makan siang, makan malam kan. Iya. Biasanya salah satunya saya ganti. Oh, jadi misalnya kalau sarapan berarti nggak makan malam? Bukan, tetap. Cuman nutrisinya yang saya ganti. Yang biasanya saya sarapan makronutrien, makan berat lah istilahnya. Makan berat. Makan siang tuh makan berat, makan malamnya kadang ganti gitu. Tinggal misalkan buah-buahan, atau misalkan kalau lagi cheating ya gorengan. Nah, gimana tuh? Maksudnya kebutuhan kalori saya dengan saya jelaskan tadi aktivitas harian saya segitu gimana? Idealnya berapa? Perlu ditakar sih. Perlu ditakar. Tapi ada gambaran besarnya nggak kira-kira berapa tuh? Harus dibicarakan detail. Detail ya. Misalnya kalau makan sarapan ya. Sarapan apa? Sarapan apa coba untuk hari ini? Misalkan Padang lah ya, misalkan. Padang. Padang hari ini makan siang. Misalkan. Iya. Ya. Nasi kemudian pakai ayam atau ikan. Ya, salah gitu satunya kan. lah. Terus sayur. Ada sayur. Ada tempe tahu. Kalau Padang sih jarang ya. Kalau Padang. Oh iya. Iya kan? Nah. Biasanya saya ganti telur sih. Ya, jadi ayam, telur, nasi, sayur. Ya. Itu bisa main di 700 kalori. Iya. Oh, gitu ya. 700 perhitungannya kalau sekali makan ya kurang lebih 500 sampai 700. Itu masuk kalori ya? Iya, tergantung dari porsi juga kan. Kalau porsi Padang biasa dibungkus lebih banyak ya. Oh iya. Dibandingkan dine in. Dibandingkan betul. Makan langsung. Betul sih. Gitu. Berarti kayaknya bisa main 1000 kalori ya kalau dibungkus ya. Kalau misalnya makan malam Padang lagi kan 700 sampai 700. Jadi kurang lebih 1400. Sebanyak kan. Masih ada sekitar 600. Masih ada 600 sampai 800 kalori lagi. Oke.